bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, Ramadan syahrullah wa fadluhu ala sa'iri syuhur ka fadlillahi ala khalqi. Bulan Ramadan adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala yang keutamaan kemuliaannya dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya itu bagaikan keutamaan Allah Subhanahu wa taala sang Khalik dibandingkan dengan para makhluknya. Maka ketika datangnya bulan suci Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengumpulkan para sahabatnya seraya mengatakan, wa qad dana syahru Ramadan law ya'lamul ibad ma fi Ramadan latamannat ummati ayyakuna sana. Rasulullah sampaikan, hai para sahabat-sahabatku, Ramadan sudah tiba. Maka seandainya para hamba Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada di dalam bulan Ramadan, tentu seluruh umatku pasti akan berharap agar Ramadan terus terjadi sepanjang tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmatul iman, ihsan, wabil khusus nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah kumpulnya kita di tempat yang mulia ini kita semua mendapatkan cucuran rahmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkikan salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua hadir pada kesempatan kali ini kita tergolong daripada umat yang mendapatkan syafaatul uzmah dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'syiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa perjalanan waktu telah mengantarkan kita sampai kembali kepada penghujung bulan Sya'ban. Artinya sebentar lagi insyaAllah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ramadan adalah satu-satunya bulan dalam sistem penanggalan hijriyah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sedangkan bulan-bulan lainnya tidak ada satu pun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Begitupun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan tentang keutamaan kemuliaan bulan Ramadan dalam sabdanya yang kemudian dituliskan oleh Al-Imam Abu Layth Nasr bin Muhammad As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin fil Mau'izah bi Ahadithi Sayyidil Mursalin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, Ramadan syahrullah wa fadluhu ala sa'iri syuhur ka fadlillahi ala khalqi. Bulan Ramadan adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala yang keutamaan kemuliaannya dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya itu bagaikan keutamaan Allah Subhanahu wa taala sang Khalik dibandingkan dengan para makhluknya. Maka ketika datangnya bulan suci Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengumpulkan para sahabatnya seraya mengatakan, wa qad dana syahru Ramadan law ya'lamul ibad ma fi Ramadan latamannat ummati ayyakuna sana. Rasulullah sampaikan, hai para sahabat-sahabatku, Ramadan sudah tiba. Maka seandainya para hamba Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada di dalam bulan Ramadan, maka kata Rasulullah, tentu seluruh umatku pasti akan berharap mereka bahwa agar Ramadan terus terjadi sepanjang tahun. Ini luar biasa. Dari hadis tersebut menggambarkan betapa luar biasanya kandungan yang ada di dalam bulan Ramadan.
Ada banyak hal dalam bulan Ramadan, di antaranya terdapat malam Lailatul Qadar yang dikatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu jauh lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Yang di dalam Ramadan pula terjadi penghapusan dosa-dosa hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Pun demikian, pahala puasa yang diberikan oleh Allah itu dinisbatkan kepada Allah secara langsung. Sebab Nabi SAW beliau menjelaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah, yang kemudian ditampilkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, bahwa Nabi SAW mengatakan, qala Allahu azza wa jalla, kullu amal ibni adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsinya, kata Rasulullah, setiap amalan manusia itu untuknya kecuali yaitu adalah ibadah puasa. Karena kata Allah, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalas kepada para hambaku secara langsung. Jadi kalau seandainya tiba datangnya bulan suci Ramadan, lantas kita melaksanakan ibadah puasa di dalamnya, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan siapa saja yang melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan tersebut. Kemudian dalam bulan Ramadan terdapat banyak waktu-waktu yang seandainya seorang hamba dia bermunajat, bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu-waktu tersebut, maka tentu setiap doanya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terdapat kesempatan bagi seorang hamba untuk memperbaiki dirinya secara total. Maka seandainya kita mengetahui dan memahami nilai dari setiap detiknya bulan Ramadan, maka tentu kita tidak akan mungkin menyia-nyiakan satu malam pun tanpa qiyam, satu hari pun tanpa kita tilawatul Quran, satu kesempatan pun tanpa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan ini bukan hanya bicara tentang rasa lapar dan dahaga saja, tetapi Ramadan itu bercerita pula tentang bagaimana seorang hamba dia memperbaiki hati, membersihkan jiwa, meluruskan arah hidup, serta memurnikan tujuan dan juga memperbaharui hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita sebelum datangnya bulan Ramadan, maka hal yang perlu dipersiapkan saat ini yang pertama dan paling utama sebagai bentuk kita menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, yaitu adalah meluruskan niat. Karena niat itu adalah sebagai fondasi setiap amal. Jika fondasinya kuat dan lurus, maka bangunannya pun akan kokoh. Jikalau seandainya fondasinya rapuh, maka sebesar apapun amal ibadah yang akan kita lakukan nanti, dia pasti akan runtuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-dina hunafa." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka para hamba-hambaku diperintahkan oleh Allah illa liya'budullah, kecuali agar mereka senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlisin. Ini yang harus kita garis bawahi. Mukhlisin dalam arti dalam keadaan ikhlas, memurnikan ketaatan lahuddina hunafa, dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya ayat tersebut menggambarkan bahwa inti daripada setiap bentuk macam ibadah yaitu adalah ikhlas. Bukan cuma hanya sekedar kita menjalankan ritual, bukan hanya sekedar kita menggugurkan kewajiban, bukan pula sekedar kita untuk menjalankan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang kita niatkan, tetapi yang ditujukan yaitu adalah bagaimana kita memurnikan tujuan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, beliau menafsirkan ayat tersebut di dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, "Hadza dalilun 'ala wujubin niyyah fil ibadat, fa innal ikhlas min 'amalil qalbi wa huwa alladhi yuradu bihi wajhullahi ta'ala la ghairi." Beliau sampaikan bahwasannya
Ayat tersebut itu menunjukkan bahwa wajibnya seorang hamba untuk melangsungkan niat dalam sebagai bentuk macam segala bentuk macam ibadah, karena ikhlas itu termasuk pekerjaan hati. Jadi kalau seandainya kita beribadah, bukan bicara tentang fisik saja yang bekerja, melainkan hati pun harus ikut serta bekerja. Bagaimana cara hati itu bekerja? Yaitu dengan kita menghadirkan niat alladzi yuradu bihi wajhullahi ta'ala la ghairi. Niat yang kita tanamkan dalam hati itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena selain dari Allah. Betapa banyak di antara kita yang ketika melaksanakan ibadah, kita melaksanakan salat, puasa, zakat, sedekah yang kita laksanakan selama ini, ternyata masih banyak yang dilaksanakan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena kita menganggap bahwa ibadah tersebut adalah hanya sebatas kewajiban yang mesti kita laksanakan, kemudian ataupun kita lakukan karena ingin dilihat orang lain, atau agar orang lain itu menganggap bahwasanya kita ahli ibadah. Bahkan tidak sedikit di antara orang yang ketika nanti di bulan Ramadan mereka melaksanakan ibadah puasa karena gengsi. Kalau seandainya dia makan, dia minum di depan banyak orang, dia malu. Nah, ente sudah dewasa, ente sudah bangkotan, sudah tua, masih saja nggak melaksanakan ibadah puasa. Kita punya anak-anak kecil 5 tahun usianya, dia mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Akhirnya apa? Orang melaksanakan ibadah puasa cuma karena gengsi, malu. Karena apa? Dibandingkan dengan anak-anak kecil. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya al-Imam Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Ad-Dimashqi, beliau mengawali kitab hadis tersebut dengan pembahasan babul ikhlas wa ihdarin niyah fi jamil a'mali wal aqwalil barizah wal khafiyah. Beliau sampaikan dalam kitab hadis tersebut yang pertama, bab keikhlasan dan juga menghadirkan niat dalam segala bentuk perbuatan, ucapan, baik yang tersembunyi maupun yang nampak. Adapun hadis yang pertama kali beliau sebutkan dalam bab tersebut, yaitu adalah hadis yang begitu masyhur, yang sering kali kita dengar. Hadis yang diriwayatkan dari jalur sahabah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, yaitu ketika Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan amal manusia itu tergantung bagaimana niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan segala hasil apapun yang diperoleh seorang hamba itu sesuai dengan apa yang dia niatkan sebelumnya. Saya teringat salah sebuah kisah seorang ulama besar, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau adalah seorang pengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin yang seringkali kita baca kalau di kajian Kamis subuh. Ya Arhamar Rahimin farrij 'alal muslimin. Beliau juga pengarang qasidah Salamullah Ya Sadah yang biasa kita baca ketika hendak berziarah. Dan beliau juga mengarang sebuah kitab yang sangat fenomenal yang seringkali dikaji di berbagai macam pondok pesantren di Indonesia, yaitu adalah kitab Sulamut Taufiq. Beliau seorang ulama besar, qutbuz zamani, seorang alim, seorang ahli ibadah yang bahkan dikatakan kana khuluquhu ihya wa ziyadah. Beliau akhlaknya itu bagaikan kitab Ihya Ulumuddin wa ziyadah, bahkan lebih dari itu. Beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, seorang ulama besar yang sampai-sampai beliau itu saking mulianya, beliau mengatakan ma fa'altu makruhan wala hamamtu bih. Aku tidak pernah melakukan hal-hal yang berbau makruh. Jangankan melakukan, aku pun juga tidak pernah niat untuk melaksanakannya. Jangankan sesuatu yang haram, jangankan sesuatu yang berbau dosa, untuk melakukan yang makruh saja beliau tinggalkan. Jangankan melakukannya, niatnya saja beliau tinggalkan. Beliau setiap hari biasa membaca dzikir Allah, Allah, Allah ribuan kali. Beliau biasa membaca salawat setiap harinya ribuan kali. Beliau seringkali membaca kalimatut tauhid la ilaha illallah setiap harinya ribuan kali. Begitupun dengan beliau menuntut ilmu. Beliau ini adalah seorang ulama yang tidak pernah menyia-nyiakan waktu 1 detik pun. Beliau akan merasa bahwa menyesal ketika ada waktu yang terbuang. Sampai-sampai ketika beliau kalau makan, beliau panggil adik yang bernama Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Beliau Al-Habib Abdullah bin Husain, beliau makan,
sambil nyuruh adiknya, ente orang baca kitab di hadapan aneh. Supaya apa? Beliau makan sambil mendengarkan ilmu. Itu luar biasa. Beliau seorang alim, seorang ahli ibadah yang gak pernah melakukan dosa sebagaimana kita pada umumnya. Beliau melakukan dosa mungkin pasti, karena beliau bukan nabi, tapi beliau itu adalah seorang waliullah. Yang beliau ini kalau hendak ketika beliau menjelang datangnya bulan suci Ramadan, beliau kumpulkan anak-anaknya. Ditanyakan kemudian satu persatu, "Nak, nanti masuk Ramadan kamu ingin menambah amalan apa?" Ditanya satu persatu, "Kamu ingin menambah amalan apa?" Lantas kemudian anaknya menjawab satu persatu, "Wahai Abah, nanti di Ramadan aku ingin menambah bacaan Qur'anku. Wahai Abah, nanti di Ramadan aku akan menambah dzikirku," dan lain sebagainya. Kemudian Habib Abdullah bin Husain beliau menangis. Ditanya oleh anak-anaknya, "Wahai Abah, kenapa engkau menangis? Bukankah kami sudah memberikan jawaban sesuai dengan harapanmu?" "Ya, kalian sudah memberikan jawaban sesuai harapanku dan aku sangat senang. Tetapi satu hal yang membuat aku tersedih, yaitu adalah kalian enak ketika datangnya bulan suci Ramadan, kalian mampu untuk menambah amal-amal. Sedangkan aku di luar Ramadan 24 jam waktuku sudah penuh. Tidak ada satu amalan pun yang aku bisa tambah di dalam bulan Ramadan." Bahkan saking mulianya beliau mengatakan kepada anak-anaknya, "Andai ada di antara kalian yang bisa menjual waktunya 1 jam saja kepadaku, aku akan bayarkan waktu tersebut berapapun yang kalian mau." Ini luar biasa. Beliau itu sampai-sampai ketika hendak datangnya bulan suci Ramadan, beliau persiapkan dirinya untuk menyongsong bulan suci Ramadan tersebut. Bagaimana dengan kita? Kita yang hidupnya sudah bergelimangan dosa, jangan-jangan masih banyak di antara kita yang sebentar lagi datangnya bulan Ramadan, ya kita masih banyak yang niatkan untuk khatam Quran saja masih belum ada. Jangan-jangan masih ada di antara kita yang niatan untuk istiqomah meninggalkan dosa selama bulan Ramadan saja masih belum ada. Jangan-jangan masih ada di antara kita yang niatan untuk istiqomah melaksanakan salat berjamaah, ya itu saja masih belum ada. Maka perlu kita koreksi diri kita, perbaiki, yuk sama-sama kita tanamkan mulai dari sekarang amalan-amalan yang dapat kita raih di dalam bulan Ramadan nanti. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan ini adalah tamu yang spesial. Tamu yang spesial. Maka ketika kedatangan tamu, sudah sebaiknya bagi kita memberikan Ramadan tersebut itu jamuan yang terbaik. Kalau seandainya kita memberikan jamuan yang terbaik kepada bulan Ramadan ketika ia datang, maka tentu Ramadan akan memberikan kepada kita sebuah hadiah. Apa hadiahnya? La'allakum tattaqun wa'idkum minan nar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita, Allah jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, dan Allah akan berikan kepada kita predikat i'idkum minan nar, yaitu adalah terbebas daripada api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, telah diwajibkan bagi kalian untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tapi yang ingin saya bahas dalam ayat tersebut, kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan ibadah puasa itu menggunakan kata kutiba? Berbeda dengan banyaknya perintah-perintah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, seringkali Allah memerintahkan menggunakan fi'lul amr atau kata perintah. Sebagai contoh, ketika Allah perintahkan kita salat, zakat, Allah sampaikan dalam Al-Baqarah ayat 43, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Begitupun ketika Allah perintahkan kita untuk membaca salawat kepada Rasulullah, sallu alaihi wasallimu taslima, bersalatlah kalian terhadap kekasihku baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap perintah itu kebanyakan Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran menggunakan fi'lul amr, kata perintah. Berbeda dengan bulan Ramadan, berbeda dengan ibadah puasa yang Allah sampaikan, Allah perintahkan kepada kita, Allah menjelaskan dalam ayatnya menggunakan kata kutiba,
yang kalau kita perhatikan ada beberapa perintah yang menggunakan kutiba, sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 216 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian yaitu qital. Qital itu perang. Wa huwa kurhul lakum, sedangkan perang itu adalah suatu hal yang kalian benci. Dalam ayat lainnya surah Al-Baqarah ayat 178 Allah sampaikan, kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Telah diwajibkan bagi kalian qisas fil qatlah, dalam kasus pembunuhan. Apa itu qisas? Qisas adalah hukum timbal balik. Di mana ada seorang yang terbunuh, maka berhak bagi ahli waris keluarganya untuk menuntut orang yang membunuh tersebut juga dibunuh. Dua perintah tersebut kalau kita perhatikan, ternyata qital, pertama peperangan atau jihad, itu adalah suatu perkara yang berat. Suatu perkara yang berat, tidaklah mudah. Jangankan mengorbankan nyawa, mengorbankan harta saja kadangkala itu susahnya setengah mati. Ini jamaah ta'lim misalnya diwajibkan satu orang masing-masing ngeluarin amal 100.000. Paling ada sebagian di antara kita yang merasa berat. Itu baru harta. Kadangkala mungkin ketika kita udah niat mengeluarin uang 5.000 sampai rumah ternyata baru ngeh. Yang keluar 100.000 nyesel luar biasa. Ya Allah, yang kita keluarin seharusnya 5.000, 100.000 yang keluar. Nyesel tuh. Makanya Profesor Abdul Hasan An-Nadawi, seorang ulama ahli hadis dari India, beliau mengatakan bahwa puncak daripada tauhid yaitu adalah mujahadatun nafas, yaitu berjihad dengan jiwa raga. Kenapa? Orang kalau sudah mampu untuk berjihad dengan jiwa dan raganya, berarti ia sudah rela mengorbankan sesuatu yang paling berharga dalam dirinya, yaitu adalah nyawa. Ada yang mau dikirim ke Palestina walaupun gratis sini, perang sama Zionis Israel. Nggak ada yang mau. Berat jihad, berat mengorbankan nyawa. Harta dibandingkan nyawa nggak ada apa-apanya. Orang punya harta begitu banyak, seandainya dia sedang sakit, dia rela untuk mengeluarkan harta begitu banyaknya, yang penting dia sembuh. Begitupun dengan kisos. Kisos ini adalah perintah yang tidak mudah, berat. Andai ada satu negara yang ingin menegakkan hukum kisos, pasti ada beberapa pihak yang menentang. Ya, bahwa dianggaplah kisos sebagai hukum yang tidak manusiawi, hukum yang melanggar HAM, hukum yang tidak humanis, bahkan dianggap ekstrim ataupun radikal. Padahal kisos adalah hukum syariat yang sangat efektif untuk dijalankan. Maka dari itu kalau seandainya terjadi ya penolakan-penolakan, jangan sampai ada seorang itu yang menegakkan hukum kisos dengan sendirinya. Nggak boleh. Apalagi di zaman sekarang nih, Islam syariatnya itu berusaha dimarginalkan oleh sebagian kelompok. Berbagai penolakan-penolakan terhadap hukum Islam untuk ditegakkan itu terjadi. Maka kalau seandainya kisos itu ingin ditegakkan, dia itu harus yang melaksanakan negara itu pun harus berdasarkan konstitusi. Tidak bisa ditegakkan oleh sendiri. Itu berat. Maka kita kembali lagi dengan ayat perintah puasa tadi. Allah sampaikan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah puasa. Menunjukkan bahwa kata kutiba tersebut berarti bahwa puasa adalah suatu ibadah yang tidak mudah untuk dijalankan, melainkan adalah ibadah yang berat. Berat puasa. Ustadz, sekarang lihat banyak anak-anak kecil usia 5 tahun mampu dia melaksanakan ibadah puasa. Ya. Tapi kalau kita lihat sebagaimana disampaikan Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau sampaikan kenapa alasan puasa itu dianggap berat. Kata beliau, i'lam anna shauma 3 darajat. Puasa itu harus kita ketahui bahwa ada 3 tingkatan. Jadi ada 3 tingkatan, shaumul umum wa shaumul khusus wa shaumu khususil khusus. Ada 3 tingkatan. Ibarat kalau kita beli tiket pesawat, ada economy class, ada business class, ada first class. Itu tingkatan-tingkatannya tuh. Pertama dikatakan oleh beliau, yang pertama adalah shaumul umum, puasanya orang-orang awam. Yang dikatakan shaumul ulum wa huwa kaful batan wal faraj an qada'i syahwah, puasa yang hanya sebatas menahan perut dan kemaluan daripada
syahwat yang membelenggu. Ya, kita mampu secara zahir, kita mampu untuk apa? Menahan lapar, haus. Kadangkala kita menahan lisan mulut kita untuk tidak makan, tidak minum. Tapi kadangkala tidak mampu untuk apa? Menahan gibah. Kemudian kita mampu untuk menahan kemaluan kita daripada persetubuhan, tapi kadangkala kita tidak mampu untuk menahan mata kita untuk tidak melihat segala sesuatu yang dapat membangkitkan syahwat kemaluan kita. Maka sejatinya orang yang melaksanakan ibadah puasa hanya sebatas itu saja, menahan rasa haus dan lapar. Maka pantas ketika Rasulullah mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Kata Rasulullah, berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa yang sejatinya dia tidak mendapat apapun daripada puasanya kecuali hanya sebatas lapar dan haus saja. Ada seorang imam yang bernama Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, al-ghibah tufsidus shaum. Gibah itu dapat merusak puasa. Bahkan ada seorang mujahid dari kalangan tabi'in mengatakan tufsidani Allahumma shalli khaslatani tufsidani siyam al-ghibah wal kadhib. Dua perkara yang dapat merusak amal ibadah puasa yaitu adalah ghibah dan berbohong. Itu secara lisan. Bagaimana dengan pendengaran? Kadangkala pendengaran kita juga ikut serta untuk berbuat maksiat ketika kita berpuasa. Maka dikatakan al-muktab wal mustami' syarikani fil ithim. Seorang yang bergibah dan orang yang mendengarkan gibahan tersebut itu sejatinya dia sama-sama berdosa. Jangan kita anggap kita kumpul di kalangan orang-orang yang sedang asik bergibah. Ada orang suka ngomongin orang lain, kita dengerin aja walaupun kita tidak ikut serta berbicara tentang hal orang tersebut. Namun ternyata hal tersebut juga mengundang dosa. Jadi kaidahnya tuh kalau kita boleh ambil kesimpulan, kullu ma harramallahu qawlahu harramallahu al-isma' alaih. Setiap apa yang diharamkan oleh Allah untuk diucapkan, maka haram pula untuk didengar. Itu kaidahnya tuh. Kemudian puasa tingkatan kedua, saya singkat, sudah mau masuk waktu Isya. Shaumul khusus. Nah, ini puasa tingkatan kedua ini ibarat seperti puasanya VIP. Yaitu adalah kafus sam'i wal basar wal lisan wal yad wal rijl wasairil jawarih 'anil atham. Puasanya orang yang bukan hanya sebatas menahan rasa haus dan lapar saja, tetapi dia juga menahan dia punya lisan, dia punya pendengaran, penglihatan, punya kaki, punya tangan, dan seluruh anggota tubuhnya daripada melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah puasanya yang biasa dilakukan oleh orang-orang soleh. Puasa, ya puasa, tapi dia juga meninggalkan perbuatan haram. Beda sama kita. Kita puasa, handphone kita pegang. Nih handphone ini nih setan paling bahaya nih, setan gepeng nih. Handphone, ya. Kita kalau sudah asik main handphone, itu 2 jam, 3 jam, 5 jam nggak berasa itu. Nggak berasa. Kita scroll TikTok, Instagram, kemudian apa tiba-tiba yang keluar paha perempuan. Mohon maaf, ini aurat, haram untuk dilihat. Tapi apa? Akhirnya kita asik tuh, semakin asik melihat. Bahkan kalau dilihat daripada riset data sedunia, orang-orang itu kalau megang handphone termasuk di antara orang Indonesia, mereka itu termasuk di antara orang-orang yang lama pegang handphone atau memainkan handphone dalam satu hari waktu. Itu bisa memakan waktu 5-8 jam. Wah, kalah ini baca Quran kita, kalah ini ibadah kita. 8 jam anteng orang. Sekarang anak kecil kasih handphone main game Mobile Legend. Wah, 24 jam seharian dia kuat tuh megang handphone. Nah, bagaimana dengan kita? Lagi puasa, megang handphone. Ya, kemudian apa? Kita suka melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ternyata itu dapat menggugurkan pahala kita. Maka bagaimana kita memaksimalkannya? Kita berusaha untuk apa? Pegang Al-Quran coba. Memang kadangkala godaannya lebih berat. Kita kalau memegang atau melihat sesuatu yang baik, Al-Quran kita baca. Ya, satu halaman atau satu lembar kita baca itu kira-kira makan waktu sekitar 5-10 menit, tapi berasanya ya Allah ini baca Quran kok kayak 5 jam, lama banget ini. Tapi megang handphone ya itu 3 jam 5 jam berasa kayak 10 menit, cepet banget. Makanya orang kalau baca Al-Quran gampang ngantuk.
gampang kan, berasa lama. Ini ngaji begini aja kayak berasa lama ini. Ya, cuman dari ba'da maghrib nggak nyampe tadi. Udah habis maghrib kita ngaji dulu tadi dzikiran. Setengah jam, berasa ini lama banget Ustadz nyampein. Coba nanti setelah pulang ngaji, waktu terasa begitu cepat. Itu adalah tipu daya syaitan. Terakhir, shaum khususil khusus, tingkatan puasa yang ketiga. Tingkatan puasa yang ketiga ini ibarat seperti puasanya VVIP, yaitu adalah Allahumma sholli ala Muhammad kaful akal anil himamid daniyah wal afkarid dunyawiyah wa kafuhu amma siwallahi azza wa jal bil kulliyah, yaitu adalah orang yang berpuasa bukan hanya sekedar menahan rasa haus dan lapar, juga bukan hanya sekedar menahan anggota tubuh dari melakukan haram, tetapi dia juga menahan punya hati daripada apa? Angan-angan terhadap sesuatu yang hina, memikirkan hal-hal yang berbau dunia, memikirkan segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tingkatan puasa yang biasa dilakukan oleh para nabi, para rasul dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau seandainya dalam tingkatan puasa yang ketiga ini seorang yang melaksanakan ibadah puasa terbesit sedikit dalam hatinya terkait urusan dunia, ya Allah, utang belum kebayar ini, ya Allah, cicilan masih belum lunas, pikirin tuh hal-hal yang berbau dunia, puasanya itu secara otomatis dia batal. Tapi Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali beliau tidak menekankan supaya kita untuk memperhatikan puasa pertama dan ketiga tadi, bukan. Beliau menekankan supaya kita memperhatikan bagaimana puasa kita itu masuk dalam kategori tingkatan kedua. Bukan hanya sekedar menahan rasa haus dan lapar saja, paling tidak kita punya anggota tubuh kita jaga saat kita berpuasa. Maka penting hal tersebut, ya, sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Haddad beliau mengatakan, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad beliau mengatakan, ya Allah, badratan min mahabbatillah afna biha an kulli ma siwallah. Ya Allah, anugerahilah aku sebutir benih cinta kepadamu yang dengan hal tersebut itu dapat memalingkan aku daripada selainmu. Itu kita minta tuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, karena sudah masuk waktu Isya, ya, sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada bulan Ramadan mendatang. Allah panjangkan usia kita dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan rizki yang berkah, yang halal, yang banyak. Allah jadikan kita menjadi anak-anak yang soleh dan keturunan kita menjadi anak-anak soleh dan solehah, dan tentunya Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ridha, ya Allah ridha wal afu amma qad madha. Ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah bit-taubah wal qabul. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.